Halo trader, seperti biasa saya akan review lagi hasil mingguan dari EA Gold Harmonic ya. Dan sekarang sudah memasuki minggu ke-7. Nah, Sen itu adalah jenis akunnya ya, akun Sen. Kemudian start modal awal di 100 USD atau 10.000 sen. Kemudian untuk pairnya sendiri adalah pair di gold. Nah, untuk time frame-nya sendiri itu ada sempat ya, siapa yang PM saya itu, saya juga dulu lupa, saya kira time frame pakai H1, ternyata ini time frame-nya di M5 ya, benar-benar di M5. Dan kemudian hasilnya selama 6 minggu itu grow ya, bisa grow. Dan EA ini itu enak karena ada RIM, ada SL ya, ada SL-nya. Jadi kalau misalnya untuk close ordernya ya, di sini untuk SL dan TP-nya adalah risk reward-nya itu 1:1. Nah, itu kira-kira 1000 poin ya, 1000 poin. 1000 poin. Kemudian tapi kalau misalnya masih floating ya, dalam jangka waktu tertentu masih floating dan belum kena SL-nya, itu dia akan close ya, berdasarkan ada namanya stop loss trailing stop ya, apa namanya, loss ya, loss stop loss trailing stop ya gitu, kalau nggak salah ya, atau trailing stop loss gitu ya, trailing stop loss ya mungkin. Nah, di sana kalau misalnya belum mencapai TP maupun mencapai SL, jadi dia bisa di close itu kira-kira dengan di atas 50 ya, 50 poin, atau kalau misalnya di Agnes itu 500 poin lah ya, 500 poin itu di atas itu dia akan di close, baik itu hasilnya profit maupun loss ya. Jadi antara 50, 60, 70, 80 bahkan 90 juga pernah. Jadi belum mencapai untuk TP di 1000 pips itu ya, 1000 pips itu. Nah, kemudian seperti apa hasil di minggu ke-7 ini? Mari kita cek. Oke, ini grow ya. Grow berarti 7 minggu 32%. Oke, lumayan sih ya. Menurut saya lumayan karena ada SL ya. Jadi sampai sekarang kalau misalnya mau yang ada SL dan ada TP-nya sendiri, itu ya jadi untuk deck hunter juga itu lumayan sih, bagus. Cuman yang ini untuk di gold sendiri ya, karena untuk gold sendiri itu ada AIA yang SL-nya cukup jauh sekali. Itu seperti contoh ada kemarin The Golden Chop ya, itu min 50 USD dan sudah saya stop sementara. Kemudian ada juga Invictus Gold yang min 30 USD untuk sekali kena SL-nya gitu. Dan belum ada yang EA ya, EA yang ada SL-nya di gold itu dengan SL-nya itu dekat ya, risk reward-nya itu dekat, atau 1:1 atau 1:2 yang benar-benar bagus ya, yang bisa grow gitu intinya ya. Belum menemukan sih ya, belum menemukan. Mungkin ada yang menyimpan, tapi saya sih belum menemukan. Kebanyakan untuk di gold itu yang martingale ya, yang martingale artinya dia grow-nya ya berdasarkan pasti marti, dan tujuan akhirnya tentu aja nggak cukup modal ya MC ya, atau SO stop out ya, itu aja. Nah, kemudian di sini mari kita cek hasil di minggu ke-7. Oh, ini udah ada close ternyata. Tuh, ada di 50, 60, tuh ini min 70, kemudian ini 98 nih, belum kena TP. Udah close. Oke, kita lanjut ke minggu ke-7 dulu, berarti tanggal berapa ya? Berarti 18 ya. 18 sampai dengan tanggal 22. Sip. Dapat 957. Oh, ini lumayan nih. Dapat 9% ya. 957 ya, dapat 9%. Wah, lumayan ini. 957 sen itu berarti sama dengan 9 USD. Ya, 9 USD selama 1 minggu. Kalau misalnya untuk akun standar ya, berarti dalam 9 USD ya. Nah, ini lumayan banget kalau misalnya seminggu dapat 9 USD, karena ini juga melebihi malah di DF ya. DF itu rata-rata dapatnya berapa ya,
7 dapat lah, 7 ke atas dapat ya, 9, 10, 11 dapat sih. Jadi ini menyaingi lah gitu. Wah, keren juga. Oh banyak nih kena, untuk biru-birunya banyak nih. Excel cuma ada kena 2 ya. Oh stop loss maksudnya. Lossnya close loss cuma ada 2. Mari kita cek untuk hariannya aja. Dari tanggal 18 sip. Oke di sini tuh bener ya, dari dia nggak kena SL dan nggak kena TP, cuman dia sudah close ya, bisa close dengan yang tadi saya bilang sekitar di 50-an ya, karena ini pakai di 0,10 ya, 0,10 lot. Jadi ini di 50-an ya, atau misalnya ini dalam apa namanya, dalam price-nya sendiri itu sekitar berapa ini ya, 5.000 ya, 5.000 poin ya berarti masuknya. Karena ini pakai Agnes ya, karena Agnes itu 3 digit berarti ribuan ya, 5.000. Kalau misalnya TP berarti ini 10.000 poin ya, atau 1.000 pips. Oke lanjut lagi, ini dapat 55, kemudian ini 54. Nah ini tuh dia close ya, loss gitu, di close padahal belum kena SL ya, belum kena SL, dia bisa close saja. Itu juga sekitar 50-an ke atas. Ini dapat min 64, ini min 83. Banyaknya sih biasanya di 83, 70, di 60 sih. Tuh ya, benar ya. Kemudian ini ada belum kena TP juga nih, padahal hampir kena TP, lagi dikit sekali di 1707.814 tuh, lagi sedikit banget ya. Tapi belum kena TP, dia udah close duluan ya. Bisa jadi ada slip pick, bisa jadi. Oke lanjut lagi, ini baru tanggal 18. Ini dari tanggal 15 loh floatingnya, tanggal 15 floating. Kemudian tanggal 17 ada OP lagi. Jadi ini bukan satu OP yang harus di close dulu baru bisa OP lagi untuk yang lain. Enggak ya, enggak. Jadi dia bisa ya di sini itu untuk OP-nya bisa 3 posisi. Mungkin bisa cek karena ini kosong ya, bisa cek di minggu sebelumnya itu ada pernah saya melihat untuk dia masih floating ya, masih floating, ada 3 posisi, ada pernah. Jadi bukan dia satu posisi aja dan sampai clear dulu satu posisi itu, baik kena SL maupun TP maupun close dulu baru akan buka posisi lagi, enggak. Jadi walaupun masih ada posisi yang masih open ya, dia bisa buka lagi posisi kedua maupun ada posisi ketiga ya, bisa. Makanya itu di sini dia bisa kelihatan. Nah namun bagusnya adalah dia bukan marti. Jadi posisi layer kedua dan layer ketiga itu bukan untuk averaging ya, walaupun lotnya sama 0,10, bukan averaging maupun bukan marti. Ini contohnya, ini presnya 17.08.123, dan ini 17.08.504, ini 17.08.267 ya. Itu artinya bahwa ini bukan averaging ya, bahwa dia harus berkurang dulu baru dia open lagi, terus berkurang lagi baru open lagi, kayak gitu. Enggak ya, ini aja harusnya di 123 kemudian masih naik ya, berarti masih naik ke 17.8504, berarti di atasnya dia open lagi tuh. Dan ini turun lagi ke 267, open lagi gitu ya. Jadi bisa aja juga ada 2 posisi buy dan 1 posisi sell, itu bisa. Makanya ini saya bilang cukup keren, karena biasanya itu adalah OP di EA itu harus satu clear dulu ya, satu clear dulu baru akan ada OP lainnya ya, seperti itu biasanya. Apalagi khusus untuk EA yang marti ya, jadi harus selesai satu trend posisinya dulu ya, satu arahnya dulu baru akan OP arah sebaliknya, kayak gitu biasanya kebanyakan ya. Marti averaging banyak seperti itu. Nah untuk itu makanya saya bilang ini cukup keren dia. Jadi memang bukan single yang entry satu dulu baru dihabiskan. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke tanggal 19. Tanggal 19 sip. Oh, kosong. Entah ini nggak ada OP atau masih ada floating. Kita cek lagi tanggal 20.
kita cek tanggal 20. Ya memang benar kalau misalnya kosong, karena hari ini juga sudah close semua ya, dan kosong. Oke, ternyata ada posisi yang masih floating. Nih, buktinya di sini ada posisi sell lagi. Ya, 18-nya ada posisi sell tuh. Tanggal 19 juga ada dua posisi yang masih floating dan close-nya di tetap tanggal 20. Dan cek di sini ada 17 14, 17 13, 17 11 ya. Kemudian di sini ada 1708 tuh. Cuman di sini kita cek jamnya sendiri beda-beda. Ini 1706, ini sama ya 06 juga, ini 33. Dan ini bukan mau averaging gimana gitu kan. Karena ini ada TP sama ada SL-nya gitu. Tapi kalau misalnya ini untungnya profit. Tapi kalau misalnya 3 posisi seperti ini, kemudian malah candlenya balik arah gitu, nggak sesuai gitu, salah arah, otomatis bisa aja dia di close-nya akhirnya minus ya. Jadi minusnya bisa banyak. Ya tapi ini syukurnya memang akhirnya profit ya. Ini sampai di 49, kemudian ada slip pick ya. Jadi bisa di close gitu. Oke, tuh berarti rata-rata memang di 50-an ke atas ya, benar. Oke, kita lanjut lagi deh. Kita lanjut lagi ke tanggal 21. Tanggal 21. Sip. Oke, ada dua posisi. 57 sama ini 99,40. Ini kena TP berarti kena slip pick. Ya. Harusnya ini 100 dong untuk TP-nya. Mungkin pas kalkulasi ini yang kurang ya. Bisa-bisa ini 99,40. 21 jam ke 336. Oke. Lanjut lagi. Mungkin ini pas OP-nya yang kena slip karena FTP sama SL itu bisa kan fix gitu tetap. Itu harusnya kalau misalnya strip point ya dapatnya langsung 100 gitu kan. Oke, tanggal 21 sip ya. Lanjut terakhir tanggal 22. 22. Ini rame bener ya. Padahal ini minggu lalu ini juga tanggal 22 ini ada LDR ya, ada LDR. Wah, bener-bener dapatnya keren sekali. Itu dia pas banget loh ini ya untuk posisinya. Kalau misalnya ini masih dibiarin ya, masih terbuka, harusnya tanpa ada SL dan tanpa ada TP, mana dia tahu. Oh ini ya di 17 gitu. Dia bisa ini sampai 31 loh, 30-an, 38 ya. Pas banget ini di ujung loh. Di ujung, woi, mantep. Ini bisa dapat profit gitu. Wah. Oke, tetap ya, berarti di 50 ini ada 60, 80. Di close gitu. Makanya di sini dia bisa close tanpa kena SL dan tanpa kena TP. Itulah keunikannya. Kemudian berarti untuk minggu ke-7 ini dapatnya sekitar 950-an ya tadi, 957. Oke. 957. Nah, kalau misalnya mungkin jika milih akun standar dengan modal yang gede ya, dengan yang bisa tidur nyenyak ya, yang bisa gak usah dipantau tapi aktif 24 jam non-stop, mungkin saya akan lebih ke prefer EA Gold Harmonic ini. Karena memang benar itu udah ada SL-nya. Jadi walaupun kita pantau ya, ya, kalau misalnya kena SL beberapa kali ya mungkin dia bisa recovery lagi, dan itu sudah terbukti karena minggu awal itu bisa dicek hasil minggu awal itu benar-benar dia itu loss, kemudian bisa recover lagi, loss lagi, recover lagi, dan mencoba akhirnya sekarang bisa grow di 7 minggu ini ya. Tapi nggak tahu nanti kedepannya seperti apa, tergantung di market sendiri ya. Makanya unik untuk diikuti untuk Gold Harmonic ini. Oke. Nah, jadi cukup sekian dulu untuk review kali ini di minggu ke-7 Gold Harmonic. Akhir kata, saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi, bijak dalam berinvestasi, gunakan uang ini untuk uang yang sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko tinggi. Oke. Jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.